Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lintang Puspita, NIM 186111088, jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Dalam rangka memenuhi tugas Islam Rahmatan lil Alamin, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam tentang ilmu statistika. Pada kali ini kita memiliki 6 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian statistika. Kedua, kegunaan statistika. Ketiga, statistika dalam Al-Quran. Keempat, statistikawan dalam pandangan Islam. Kelima, hubungan Islam dengan ilmu statistika. Dan yang terakhir, keenam, tokoh statistika dalam perkembangan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa statistika sebagai ilmu pengetahuan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu. Selanjutnya, kegunaan statistika. Yang pertama, statistika berguna untuk menggambarkan keadaan baik secara umum maupun secara khusus. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran perkembangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan, membandingkan antar gejala. Yang keempat, untuk menilai keadaan dengan jalan mencari hubungan antar gejala. Dan yang kelima, untuk menjadi dasar atau pedoman. Selanjutnya, statistika dalam Al-Quran. Statistika juga tercantum dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 dengan arti, "Dan letakkanlah kitab, catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun." Dapat disimpulkan, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 menjelaskan kegiatan mengumpulkan data. Dan dalam Quran Surat Maryam ayat 94 dengan arti, "Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti." Dapat disimpulkan, dalam Quran Surat Maryam ayat 94 menjelaskan mengenai ketelitian. Selanjutnya, statistika dalam pandangan Islam. Statistika atau seorang peneliti menurut pandangan Islam seharusnya meniru dari sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Fatonah. Fatonah adalah cerdas, jujur, pandai, atau pintar. Maksudnya, cerdas menghitung data, dikatakan cerdas yakni dibutuhkan ketelitian dalam menghitung dan juga kesabaran dalam mengolah data. 2. Sidik. Sidik berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai seorang statistikawan dituntut untuk melakukan serangkaian penelitian dari awal pengambilan data, pengolahan data, sampai penetapan keputusan secara benar, sehingga akan menghasilkan keputusan atau kesimpulan. 3. Amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercayai, yang mana menyampaikan hasil yang diperoleh harus dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga para penyampai akan dapat dipercayai. 4.
Tablik. Tablik adalah penyampaian waktu atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Maksudnya, dalam statistika, penyampaian kesimpulan atau disebut juga dengan interpretasi harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut, dan informasi tersebut tidak boleh disembunyikan. Selanjutnya, hubungan Islam dengan ilmu statistika. Ilmu statistika mendapatkan tempat khusus bagi Muslim karena cocok dengan karakter pemikir Islam tentang keesaan dan abstraksi. Bagi Islam, statistika bukan dianggap sekuler, tetapi merupakan alat untuk mencapai dunia pengetahuan berdasarkan hal-hal yang dirasakan. Statistika menduduki tempat istimewa dalam ilmu pengetahuan Islam, karena statistika ialah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Seorang statistika dalam pengolahan data dibutuhkan kejujuran, ketelitian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber statistika sebagaimana sumber ilmu pengetahuan lainnya dalam Islam, karena dalam Al-Quran memuat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi termasuk ilmu statistika. Selanjutnya, tokoh statistika dalam perkembangan Islam. Beberapa di antaranya yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan seorang perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Lalu, Abu Wafa al-Bauzajani. Abu Wafa al-Bauzajani merupakan seorang ahli matematika muslim terbesar. Ia dikenal sebagai pengembang trigonometri atau ilmu ukur sudut dan orang pertama yang mengajukan beberapa rumus penting dalam trigonometri. Salah satu rumus yang didedikasikan kepadanya adalah cos C sama dengan cos A kali cos B. Lalu, Abu Kamil Syuja. Abu Kamil Syuja salah satu seorang ahli matematika muslim terbesar di abad pertengahan. Melalui Leonard dari Pisa dan pengikut-pengikutnya, ia telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan aljabar dan geometri di Eropa. Lalu ada Al-Kharaji. Al-Kharaji merupakan seorang pakar matematika asal Persia. Ia menulis tentang teori pencabutan akar atau kalkulus mental. Dia juga telah mencetuskan sebuah buku, di mana buku ini menuliskan pencabutan akar kuadrat dari sebuah polinomial dengan suatu bilangan yang tidak diketahui. Sedangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Kafifi Al-Hisab banyak membicarakan proses-proses kalkulus mental yang disebut Al-Hawai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.